Allah yang tidak akan pernah bisa dihitung. Kalaulah air laut kita jadikan tintanya, ranting-ranting kita jadikan penanya, daun-daun kita jadikan kertasnya, maka kita tidak akan pernah sekali-kali kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul law kana al-bahru, katakanlah, kalaulah air laut kita jadikan tintanya, midadan li kalimati rabbi, sebelum selesai menulis nikmat Tuhanku, lanafidal bahru, maka selesailah kami menulis nikmat Tuhanku, qabla an tanfada kalimatu rabbi, sebelum selesai menulis nikmat Tuhanku, walau ji'na bimithlihi madada, maka kami datangkan air laut sebanyak itu lagi. Kemudian marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada banyak perintah Allah yang disyariatkan kepada manusia dan hanya dikerjakan dengan manusia, tetapi tidak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berselawat kepada Nabi, para malaikat berselawat kepada Nabi, diikuti orang-orang yang beriman berselawat kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surah Al-Ahzab ayat 56. Semoga dengan berselawat kepada Nabi dan mengamalkan sunnah-sunnah yang diajari, kita digolongkan sebagai pengikut sejati, pengikut di dunia maupun pengikut di akhirat nanti. Amin. Berikutnya, saya berterima kasih kepada pengurus Mushola Asy-Syuhada Desa Kuala Alam yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tausiah ini. Tentunya ini pembelajaran bagi saya dan pengetahuan bagi hadirin sekalian. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul tausiah saya yakni pentingnya bersyukur. Ada firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan menegaskan la in syakartum la azidannakum, sungguh jika kamu bersyukur maka akan kutambahkan nikmatku kepadamu. Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, dan jika kamu kufur maka azabku sangatlah pedih. Jadi Bapak Ibu, sebesar apakah nikmat Allah yang harus kita syukuri? Jawabannya, sebesar keyakinan seorang hamba dalam mengakui semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi rukun pertama dalam bersyukur, yakni i'tiraf, yang artinya mengakui semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya mau bercerita tentang sebuah kisah yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia berkata, ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, beliau tiba-tiba bersabda, sebentar lagi akan masuk penghuni surga. Dan masuklah seorang lelaki dari kaum Ansar ke dalam masjid dengan air wudhu yang membasahi wajahnya dan tangan kirinya menenteng sendal. Kemudian Nabi bersabda, dan Nabi bersabda sebanyak 3 kali berturut-turut. Dan Amr bin As mengikuti lelaki tersebut. Dan ia berkata,
berzikir tanpa sholat tahajud, dan di siang hari dia tidak melakukan amalan soleh, dan ia hanya berkata yang baik-baik. Kemudian di esok harinya Amr bin As berkata dengan terus terang, "Wahai fulan, sebenarnya aku tidak ada masalah dengan keluargaku. Aku hanya ingin melihat apa amalan engkau selama ini sehingga Nabi bersabda bahwa engkau adalah ahli surga." Lelaki tersebut menjawab, "Apa yang kamu lihat itulah keseharianku. Aku tidak pernah melakukan amalan-amalan seperti umat yang lain. Tetapi aku juga tidak pernah iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain." Maka Amr bin As berkata kembali, "Maka itulah yang membuat kamu menjadi ahli surga, dan itu adalah amalan besar yang kamu lakukan, dan itu sangat sulit bagi kami lakukan." Jadi Bapak Ibu, apakah amalan ahli surga tadi? Amalannya adalah saya tidak pernah iri terhadap karunia yang Allah berikan kepada orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Tetapi bagaimana cerita di sekeliling kita sekarang ini? Nengok orang beli HP baru, tidak juga beli pada dia ada HP. Itu nengok tetangga beli TV baru, tidak juga padahal dia ada TV. Dia tu cakap paling TV kredit. Ada aja yang kan? Tidak. Padahal sifat diri dia dengki adalah sifat yang membuat para iman para malaikat yang bernama Azazil dibuang dari surga, dikutuk dan dihina, dan sekarang namanya menjadi iblis. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalaulah saudara tidak iri dengan saudara lain, tetangga tidak iri dengan tetangga lain, suatu kelompok tidak iri dengan kelompok lain, dan mereka saling membantu, maka mereka akan hidup damai, tentram, dan sejahtera. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rukun syukur yang kedua yakni tahajjud. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Quran surah Al-Duha ayat 11. Dan tentang nikmat Tuhanmu fahaddits, katakanlah, ungkapkanlah, sebutlah. Kalau rukun yang pertama tadi i'tiraf, yang artinya mengakui atau meyakini semua yang terjadi adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah tahajjud, yang artinya mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah seperti melihat matahari terbit, ucaplah subhanallah. Turun hujan, ucaplah subhanallah. Melihat semua keindahan ciptaan Allah, maka ucaplah subhanallah. Badan sehat, ucaplah alhamdulillah. Bisa makan, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Dan semuanya ucapkanlah dengan alhamdulillah. Dan inilah cerminan orang yang beriman. Setiap melihat atau merasakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarlah dari lisannya kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan bahkan ketimpa musibah pun, penyakit atau kerugian pasti akan keluar dari mulutnya kata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitulah jika iman sudah menghunjam hati dan kesabaran menyelimuti jiwanya, kalimat thayyibah sudah menghiasi lisannya, maka insyaallah lisan kita akan jauh dari kata keluh kesah dan kata caci maki. Adapun rukun syukur yang ketiga adalah ta'ah, yakni taat dalam menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam mengerjakan amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taat dalam yang digambarkan oleh Nabi hingga bengkak kakinya karena salat malam. Lalu istrinya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah engkau dijamin masuk surga? Lantas kenapa engkau
yang dikasih Allah, dan marilah kita menjadi penengah, yaitu yang orang yang pandai bersyukur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dengan Allah saya bersyukur, dengan manusia saya berterima kasih, karena Nabi bersabda, "Wa man la yashkurun nasa wa la yashkurullah." Siapa yang tidak pandai berterima kasih, maka ia tidak pandai bersyukur. Demikianlah tausiah yang dapat saya sampaikan. Maaf